Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Teman Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Nah loh, uang dari mafia minyak goreng diduga untuk ongkosi perpanjangan jabatan presiden. Anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu menduga uang hasil korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO digunakan untuk ongkos penundaan pemilu 2024. Oleh karena itu, Masinton meminta agar penyidik Kejaksaan Agung mendalami dugaan tersebut. Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan juga menunda pemilu itu, kata anggota Komisi 11 DPR tersebut kepada wartawan pada Sabtu 23 April. Kendati demikian, Masinton tidak membeberkan dari mana informasi tersebut berasal. Pasalnya saat ini dirinya masih menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus mafia minyak goreng tidak boleh setengah-setengah, harus sampai ke akarnya. Namanya informasi kan harus ditelaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Begitu ucapnya. Dugaan tersebut juga dikaitkan dengan adanya deklarasi dari sejumlah petani plasma yang juga mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Kelangkaan minyak goreng, kemudian harga-harga yang mahal. Ya, ini dimanfaatkan betul satu situasi di internasional sedang tinggi. Kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi? Kan ada indikasinya ke situ. Begitu pungkasnya. Kejaksaan Agung RI telah menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi minyak goreng. Para tersangka diantaranya adalah Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan RI, serta 3 orang komisaris perusahaan pengekspor CPO. Kepala Jaksa Agung RI Burhanuddin dalam mengungkapkan, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 4 orang tersangka. Kejaksaan Agung mengatakan akan bekerja secara profesional untuk menelusuri pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Kasus ini menjadi sorotan karena salah satu tersangka perkara tersebut merupakan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Pasca kasus ini bergulir, Kaisang juga memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerjasama dengan Wilmar Group. Tidak hanya Kaisang, Master Parulian Tumanggor juga memiliki kedekatan dengan Menteri Koordinator Maritim dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya menjalin kerjasama. Menko Luhut yang dikenal sebagai pemilik kerajaan bisnis Toba Sejahtera Group punya bisnis relasi dengan Wilmar Plantations. Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana, di mana PT Toba Sejahtera menggenggam 25% saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur. Kejaksaan akan profesional, terutama dalam tindakan profesional penyidik dalam proses mencari keterangan dari saksi, penggeledahan maupun upaya paksa dari keterkaitan saksi dengan pihak lain. Kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah Jumat 22 April. Kita akan melakukan pemanggilan bila adanya keterkaitan dengan pembuktian dan konstruksi perkara. Begitu sambungnya. Terlebih, perkara suap ekspor minyak goreng yang ditangani Kejagung, kata dia, merupakan kejahatan yang menyengsarakan masyarakat. Ia menegaskan dalam kualifikasi tindak pidana korupsi ini memungkinkan memanggil sejumlah saksi. Proses kejahatan posisinya seperti ini untuk memperkuat alat bukti akan melakukan pemeriksaan. Kualifikasi tipikor menyengsarakan masyarakat dalam melakukan proses pembuktian dari sangkaan pasal tersebut. Ada beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi tidak saja di pihak Kemendak tetapi di luar Kemendak atau ahli dan swasta. Ia juga menuturkan sedang menjalani tahapan prioritas penanganan perkara, terutama penyidik yang tengah disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang menunjang konstruksi perkara. Masih berjalan penyidikan, ada tahapan prioritas. Penyidik kami disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti
bukti lain cukup kuat. Apakah ada kaitan dengan gratifikasi, suap, dan yang lainnya? Begitu ungkapnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap ekspor minyak goreng. Mereka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Daklu, Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana, dan 3 pihak swasta, yakni Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley M.A., Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musimas Picare Togare Sitanggar. Sebelumnya, Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra membeberkan sejumlah hasil risetnya terkait dengan beredarnya foto Menko Luhut dan juga MP Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati, yang kini berstatus tersangka dalam dugaan mafia minyak goreng yang digarap Kejaksaan Agung. Adapun total luas perkebunan Saliki kerjasama dengan PT Toba Sejahtera dengan Wilmar Plantation mencapai 12.000 hektar dengan lahan hak guna usaha seluas 5.759 hektar. Perkebunan Saliki juga dilengkapi dengan alat giling yang dapat menghasil panen menjadi minyak sawit mentah. Hasil panen itu berasal dari kebun sendiri maupun membeli dari petani di sekitar. Artinya rekam jejak Menko yang merupakan pebisnis itu punya benang merah dengan Wilmar. Masih kata Gede, sepanjang 2016-2020, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS menggelontorkan insentif biodiesel sebesar Rp18,58 triliun untuk 3 perusahaan yang kini terseret kasus ekspor CPO, yakni PT Musimas, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Permata Hijau Palm Oleo. Menariknya, berdasarkan data BPD PKS, penyaluran insentif biodiesel yang terbesar untuk Wilmar Nabati senilai Rp8,76 triliun. Selanjutnya, Musimas mencapai Rp7,19 triliun dan Permata Hijau Palm Olea sebesar Rp2,63 triliun. Ini menarik, begitu besarnya insentif biodiesel untuk Wilmar Nabati, setara 47% dari Rp18,58 triliun. Bisa jadi ada kaitan dengan Luhut dan juga Wilmar. Begitu paparnya.